Halo, Shalom, Assalamualaikum Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eliezer Hamjani Talan. Saya dari kelas B ingin membawakan materi tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Sebelum kita membahas mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemilu. Nah, pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Tujuan pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat agar duduk di dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi dari pemilihan umum sebagai arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pemilihan formal warga negara yang memenuhi syarat. Selain itu, pemilu juga mempunyai prinsip. Prinsip pemilu berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari 11, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisien. Sekarang saya akan membahas tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, perselisihan hasil pemilihan umum meliputi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan peserta pemilihan umum. Di situ ada 3 jenis perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu yang pertama, perselisihan hasil pemilihan umum DPR dan DPRD. Itu merupakan perselisihan antara partai politik atau peserta pemilu dengan KPU. Yang kedua, perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD, yaitu perselisihan antara perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu dengan KPU. Dan yang ketiga, perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang merupakan perselisihan antara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan KPU. Berikutnya proses pengajuan permohonan presiden dan wakil presiden. Yang pertama, permohonan harus diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 kali 24 jam sejak penetapan secara nasional hasil perolehan suara presiden dan wakil presiden oleh KPU. Yang kedua, permohonan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia 12 rangkap dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang ketiga, permohonan harus membuat identitas lengkap seperti KTP dan alat bukti sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Selain itu, harus membuat uraian yang jelas terkait kesalahan hasil perhitungan suara dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Selanjutnya, permintaan untuk membatalkan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar, serta mengajukan alat-alat bukti yang mendukung sebagaimana yang telah diatur. Yang berikut adalah proses peradilan. Yang pertama, setelah pengajuan permohonan disampaikan, maka panitera akan memeriksa kelengkapan permohonan dan mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Yang kedua, apabila belum lengkap, panitera akan mengembalikan dan pemohon harus melengkapi dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Yang ketiga, setelah dilengkapi, panitera akan mengirimkan salinan permohonan kepada KPU dalam waktu paling lambat 1 hari disertai permintaan jawaban tertulis dari KPU dan bukti hasil perhitungan suara yang diperselisihkan. Keempat, hari sidang akan diselenggarakan setelah 3 hari setelah permohonan diregistrasi. Kemudian akan disampaikan kepada pemohon dan KPU. Yang kelima, pada hari sidang akan dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim konstitusi. 6. Dalam hal ini, panel hakim akan memeriksa kejelasan materi permohonan. Apabila ada kekurangan, maka pemohon akan diberi nasihat untuk melengkapi kembali. Yang berikut setelah pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan yang akan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Yang kedelapan,
Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, pembuktian pemohon, termohon, pihak terkait, dan kesimpulan. Untuk pembuktian, Mahkamah dapat memanggil KPU, provinsi, atau kabupaten kota tertentu untuk memberi keterangan. Apabila perlu, Mahkamah dapat menetapkan keputusan sela. Contoh yang akan saya bawakan di sini adalah gugatan hasil putusan pemilu 2024, di mana tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengajukan permohonan PHPU Pilpres dengan alasan tidak berjalan sebagaimana mestinya secara jujur, adil, dan bebas, serta dianggap terjadi pengkhianatan konstitusi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, tim Ganjar Pranowo Mahfud juga mendaftarkan permohonan PHPU ke MK yang dalam petitumnya menyebutkan bahwa pihak terkait meminta kepada MK untuk mendiskualifikasikan Prabowo Gibran yang telah didaftarkan dengan alasan melanggar ketentuan hukum dan etika. Namun, tim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming meminta Majelis Hakim Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan. Tim Prabowo juga meminta hasil suara pemilu yang ditetapkan KPU diresmikan sebagaimana disebutkan di atas. Pasangan Prabowo Gibran memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi pihak terkait. Yang kedua, menyatakan MK tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidaknya menyatakan pemohon tidak diterima. Sekian paparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.